Halo sobat, pada video kali ini saya mau membongkar modus money game dari broker yang lagi rame dibahas pada beranda Facebook saya nih. Banyak teman-teman FB saya yang mempromosikan program auto trade dari broker itu namanya Lego Market. Jadi kita open akun pada Lego Market ini. Kemudian setelah kita open akun, udah jadi akun, kita ke website Pantera Trade. Beda website gitu loh. Untuk Pantera Trade ini kita bisa membeli EA, namun EA itu hanya bisa digunakan pada broker Lego marketnya itu sendiri. Jadi kalau dikatakan, jadi dengan istilah lainnya itu sebenarnya kita tidak membeli EA, kita hanya disuruh sewa sewa jasa gitu loh. Soalnya kalau kita beli EA harusnya tuh kita mendapatkan file robotnya itu, file entah itu ekstensi atau MK4. Nah, terus saya lihat itu harganya lumayan sih untuk satu EA itu sekian nih. Nah, berapa ya? Pokoknya sekian gitu loh. Jadi sebelum saya mencoba produknya itu, saya cari tahu ke temen yang sudah ikut, yang sudah jadi member, sudah sewa EA itu. Saya minta password login investor, saya lihat akunnya. Nah, di situ saya lihat bagian history trade-nya itu bagus sebenarnya, bagus banget ini, banyak profitnya ini. Nah, deposit terus trading, profit, WD dibayar, WD juga dibayar, terus gitu loh. Nah, terus saya jadi penasaran, ini kok bagus banget EA-nya ya. Terus saya aku cek ini setiap transaksinya itu ternyata scalping. Jadi sangat singkat sekali. Misalnya ini 18 jam 18 menit 57. Nutupnya, close posisinya jam 18 menit 58. Cuma berapa detik ini? 568. Ini sekitar 14 detik. Yang lainnya juga gitu, transaksinya selalu scalping. Misal ini sekitar 1 menitan. Sedangkan ini cuma, ya ini cuma berapa menit gitu loh. Ini malah cuma 1 detik ini. Jadi aneh banget itu loh. Robotnya pakai scalping. Transaksinya cuma detikan. Kalau kadang menitan. Jadi saya menduga, berasumsi kalau robotnya ini digunakan pada time frame kecil. Time frame M1. M1 ini. Per XAU, XAU USD, time frame-nya M1. Terus aku pantau lagi nih, aku cek. Kok harganya selalu dapat ujung ya? Selalu dapat harga di ujung. Misalnya ini yang barusan ini belum sempat kerekam. Tadi niat saya mau merekam. Yang hari kemarin terekam sih transaksi yang ini. Cuma yang hari ini belum sempat terekam. Jadi gini, yang barusan terjadi nih, menit 40 detik 32. Anggap aja menit 40 ya. Menit 40 itu berarti di candle yang ini candle menit 40 ini. Aku tandai aja. Aku kasih kotak gitu ya. Ini aku kotakin nih. Ini yang terjadi candle transaksinya barusan yang hari ini, yang belum sempat terekam. Aku zoom biar kelihatan. Nah, ini menit 40. Kita lihat ini open posisinya di harga 174404. Aku tandain garis.
kasih warna putih. Nah, ini harga open entry posisinya tadi, entry buy di sini kan dapat ujung sekali nih. Close di abaikan aja close-nya. Ini aku curiganya di sini. Kok bisa open candle-nya di harga sekian? Sedangkan detik 32 harga itu bisa dapat buy di sini. Ini kan ada spread, ada spread. Kalau bisa dapat di sini harga ujung sini, harusnya ini candle juga membentuk jarum karena untuk spread itu biar bisa dapat ujung. Ditambah lagi ini detiknya 32. Di sini detik 32 dapatnya harga di ujung paling bawah. Padahal ada spread. Harusnya candle itu harus membentuk jarum. Nah, ini saya curiga ini kok bisa kayak gini. Nah, ini ngerekam di kemarin, hari kemarin tanggal 8 ini sempat saya rekam, nanti saya tunjukin. Tahu-tahu itu kondisi harga sudah naik. Ketika harga di sini tahu-tahu ada posisi buy di sini. Nah, biar bisa begitu itu hanya bisa dilakukan dengan aplikasi Meta Manager. Jadi kalau teman-teman itu bekerja di broker, khususnya bagian dealing desk, itu teman-teman akan menghandle aplikasi namanya Meta Manager. Aplikasi Meta Manager itu yang digunakan broker untuk memproses deposit, withdrawal pada akun ini untuk mengurangi atau nambahin saldo. Seperti misalnya ini ya, ini untuk withdrawal ini, jadi untuk mengisi kodenya ini, menulisnya angka ini, sama berapa nominalnya, tulis apa gitu, kasih keterangan apa, itu pakai aplikasi Meta Manager. Untuk deposit juga gitu. Saya dulu juga pernah kerja di broker lokal bagian dealing desk, itu saya pernah nanganin Meta Manager itu buat mantau akun, terus buat ngubah saldo yang deposit, yang withdrawal kayak gitu. Ngubah posisi pun juga bisa, posisi floating. Misalnya teman-teman open posisi di harga sini, misalnya posisi buy di sini, saya ubah posisinya jadi turun di sini juga bisa. Turun yang nggak ada candlenya, nggak kebentuk, tahu-tahu buy-nya di sini, buy di sini dengan kondisi harga sekarang di sini floatingnya langsung profit, itu juga bisa. Dibikin harga pindah geser jauh, harga entry-nya geser jauh terus MC, itu juga bisa. Itu aplikasi Meta Manager itu kayak gitu fungsinya. Nah, ini kembali lagi ke topik tentang Lego market ini. Ini jelas ini kedok ini. Kedok kayak money game. Jadi permainan money game yang berkedok forex. Jadi penipuan, hati-hati teman-teman. Terus saya cek juga ini di websitenya Lego ini, saya cek gitu. Terus nah, ini bagian NFA ini mengaku, broker Lego Market ini mengaku sudah terlisensi dan terregulasi oleh NFA. NFA itu ibaratnya Bapepti. Kalau untuk broker lokal Indonesia itu regulatornya Bapepti. Kalau di Amerika itu pakai NFA. Dia ngakunya ini nomor registrasinya. Terus aku cek itu ternyata Lego Market ini nomor sekian ini. Ini kan 0535165. Ini kalau saya cek ini belum terdaftar. Sebentar ini. Nah, ini masih loading. Nah, ini
Lego Market LLC bukan anggota NFA. Beda dengan broker yang sudah terdaftar, misalnya kayak Owanda. Owanda itu broker broker gede, bagus juga itu. Ini Owanda ini. Tadi saya bandingkan dengan broker lain, misalnya Owanda dengan nomor registrasinya sekian, nomor ID. Di sini ada keterangan sudah di-approve menjadi member NFA. Terus ada alamatnya juga, ada nomor HP-nya. Nah, sedangkan Lego Market ini belum ada sama sekali, bahkan juga belum terdaftar. Terus saya lihat juga tentang partnernya yang penjual robotnya ini, Pantera Trade ini yang menjual robot. Itu saya cek kapan sih ini websitenya mulai berdiri. Untuk Lego Marketnya ini ternyata masih baru, tahun 2020 bulan Januari. Sedangkan ini masih dirahasiakan semua nih data-data ini. Ini intinya Lego Market berdirinya tahun 2020. Sedangkan Pantera ini juga 2020. Jadi masih baru banget ini. Robotnya itu baru dipromosikan mulai berdirinya Pantera, websitenya panteratrade.com ini bulan Juni. Masih baru ini. Terus bagaimana dengan kesimpulannya, apakah broker ini scam atau tidak, itu tergantung teman-teman sih. Kalau saya sendiri nganggapnya ini scam, akan berakhir scam, ini money game. Karena tidak terdaftar, ngaku dia sudah bohong, broker ini sudah bohong, ngaku teregulasi di NFA, ternyata di NFA tidak terdaftar, tidak diakui. Kemudian robot hanya bisa digunakan pada broker Lego Market. Klien nasabah yang membeli robot tidak mendapatkan file, melainkan hanya autopilotnya diautopilotin sama si Pantera ini atau si Lego Market. Lambangnya saja juga sama lambang website, logo websitenya. Terus ditambah lagi ini yang yakin permainan, saya yakin ini permainan broker ya, ini kok bisa dapat harga di ujung ini. Nah, untuk video rekaman kemarin ini saya akan lampirkan, silahkan dilihat.